Kami dari grup Muhammad Al-Faqih. Perkenalkan, nama saya Tengku Akbar Rajab, berasal dari kota Palembang, bertindak sebagai pengisyara. Di sebelah kanan saya yang bernama Tengku Munawar Lida, berasal dari Surabaya, bertindak sebagai kori kami. Di sebelah kiri saya yang bernama Tengku Muhammad Jahansa, berasal dari Bengkulu, bertindak sebagai syari tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyadal Islam bil qulubil mukhtalif. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ta'zim wal ikraman kepada walid beserta keluarga besarnya. Ta'zim wal ikraman kepada abah dan abi beserta keluarga besarnya. Ta'zim wal ikraman kepada guru sedaya Nahdlatul Ulum. Ta'zim wal ikraman kepada santriwan dan santriwati yang masih berada di daerah Nahdlatul Ulum. Dewan Hakim pencinta Syarhul Quran yang dimuliakan oleh Allah. Persatuan dan kesatuan adalah kunci dalam kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu kata dalam bicara adalah satu kemudaratan yang harus dimiliki bangsa ini. Indonesia adalah negara yang besar, aneka suku, beda warna, beda ras, ragam bahasa yang kita miliki. Bukan berarti harus berbeda dalam menyikapi tujuan negeri ini. Kota Surabaya dengan kalimat Kumaha dama. orang Bengkulu mengatakan Jangkoha. orang Aceh bilang Puhaba. Itulah warna bahasa yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah terhadap Indonesia yang dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhul Quran, multikultural akan tergoyah. Bukan berubah menjadi ketaliban. Beda agama bukan lagi kekuatan, merajuk ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme Muncul di permukaan. Agenum agama menebarkan permutadan, pendangkalan akidah, berkelok kemanusiaan. Akhirnya runtuhlah persatuan bangsa, hancurlah multikultural Indonesia. Hadirin, sesudah kami berkontemplasi dengan perspektif nurani, izinkan kami mengangkat topik syarah dengan judul Membudayakan Toleransi Antar Umat Beragama dengan lanasan kitab suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Hujarat ayat ke-13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, Profesor Dr. Anas Kolesiap dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa halaman 262 kalimat ta'arafu yang ada dalam ayat tadi kita ambil dari kata madi, yaitu arafa, yang artinya saling mengenal. Pakon kata yang digunakan dalam ayat tadi mengandung makna timbal balik yang artinya saling mengenal. Asbabun nuzul dari turunnya ayat ini yang direkan oleh Abu Mulaika pada saat terjadinya Fathul Mekah 8 Hijriah. Rasul mengutus pirang-pirang akan tetapi Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak mendapatkan orang yang azan kecuali burung yang gagak hitam ini. Kalimat burung yang gagak hitam ini adalah ejekan terhadap Bilal karena warna kulitnya. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat tersebut dengan menaruhkan yaitu huruf inna pada potongan ayat. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, tahun 1979 di kota Vatikan Roma diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Dalam konferensi tersebut terungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan bertoleransi. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan sebab perbedaan suku dan bahasa dan adat kini sering menjadi pemicu dan pemacu sehingga lahirnya fanatisme Buddha, persaingan, perbedaan dan juga disertai dengan permusuhan. Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, timbul pertanyaan, apakah ada agama yang mengajarkan pada umatnya yaitu tentang permusuhan? Tentu saja tidak ada hadirin. Oleh karena itu, agar perbedaan tidak melahirkan permusuhan, kita sebagai umat Islam, kita sebagai kekasih Allah, marilah kita terapkan yang namanya membudayakan toleransi antar umat beragama. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, dalam dunia ini kita lihat sekarang ini banyak sekali agama lain yang menganiaya Islam. Banyak sekali agama sekarang ini yang melecehkan agama Islam. Dalam hal tersebut, Islam mempunyai konsep yang jelas, Islam mempunyai konsep yang tegas dalam berkehidupan bertoleransi. Dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi, akan tetapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas sekali mengatakan la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan. Islam tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah.
Islam agama yang sejahtera, Islam yang tidak pernah menganiaya akidah agama lain, Islam yang tidak pernah melecehkan akidah agama lain. Dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6, Allah berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ataupun Markas Takdim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Anas Imad Zuhair Al-Hafiz, beliau merupakan fakultas daripada Al-Quran. Beliau kuliahnya di Universitas Yain Islam Madinah, menjelaskan bahawa bagimu agamamu itu adalah merupakan kesyirikan kalian, bagiku agamaku itu merupakan Islam yang diridhai oleh Allah bagimu. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, marilah kita sebagai umat Allah, kita sebagai hamba Allah yang tidak pernah namanya lelah dalam menjalankan perintah Allah, kita sebagai kekasih daripada Rasulullah yang selalu berjuang menegakkan Allah, yang selalu berjuang dalam menjalankan perintah Allah, kita sebagai umat yang lemah yang tidak bisa apa-apa. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, mengenai daripada toleransi, kita lihat sekarang ini agama Islam tidak pernah mengeluh. Kita lihat sekarang ini agama Islam tidak pernah menyerah, walaupun Islam dilecehkan begitu saja. Akan tetapi Islam tidak pernah mengeluh, Islam tidak pernah mendapatkan sesuatu dari mereka. Akan tetapi Islam tetap saja biasa-biasa saja. Mereka berkata, yang penting mereka bahagia, kami yang mendapatkan pahala. Mereka yang mengatakan kepada kami keejekan, kami menimbal mereka dengan hati yang dermawan. Mereka mengatakan Islam adalah agama yang buruk. Mereka, tapi dengan demikian hadirin, Islam tetap saja mengatakan sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Dikarenakan Islam merupakan kunci daripada segala agama. Islam mempunyai kadar-kadar yang tinggi. Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama yang bengis, Islam bukan agama yang sadis. Akan tetapi Islam rahmatan lil alamin. Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal tersebut kita ambil 3 intisari daripada syarahan kami. Yang pertama, kita sebagai umat Islam harus mempunyai akhlakul karimah dalam bertoleransi. Yang kedua, kita sebagai umat Islam harus mempunyai pola pikir dalam membudayakan antar umat beragama, harus mempunyai konsep-konsep yang jelas, harus mempunyai konsep-konsep yang tegas agar agama lain tidak mengatakan keejekan bagi kita. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam harus mempunyai konsep-konsep yang tinggi, harus mempunyai konsep yang jelas agar mereka tidak menganiaya agama Islam. Hadirin Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, mungkin disinilah penyampaian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dewan Hakim pencinta Syarhil Quran, Al-Qaina bir-Rahman wa faratna bis-salam. Berjumpa dengan rahmah, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.